Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi para jemaat yang kasih Tuhan, shalom. Selamat beribadah kembali pagi hari ini. Mari kita mau berbakti kembali kepada Tuhan, amin. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mempermuliakan Tuhan pagi hari ini, memberikan syukur yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Mari saya undang para jemaat yang kasih Tuhan untuk sama-sama kita berlutut, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kita mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, kami bawa sembah kami Tuhan, kami bawa sembah kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Berikan penghormatan kepada Tuhan. Mari berikan pengagungan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami kembali menghampiri tata kasih karunia-Mu untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Engkau Tuhan, sebagai tanda ibadah kami yang sejati kepadamu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 amin. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah.
namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Tetapi dalam hadirat Tuhan, kita memuji, kita menyembah namanya yang kudus. Haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ada di dalam bait-Mu Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu kembali sebagai ungkapan syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan, untuk segala hal yang telah Engkau kerjakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Boleh dulu Bapak Ibu Saudara kasih salam ke kiri kananmu, ucapkan kata-kata berkat, ucapkan kata-kata yang mendorong semangat kiri kanan kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Dia Allah yang besar bagi kita semua, dan Dia yang layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan.
perkasa, Allah yang perkasa kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Allah kita heran dan besar, Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Si Tuhan. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita menjadi ahli warisnya, menjadi anak perjanjian di dalam Tuhan. Sebab kalau kita menjadi ahli warisnya, segala kekayaan surga yang akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus melekat dengan Engkau Tuhan. Sama seperti pokok anggur dengan caranya Tuhan. Kami tidak dapat lepas dari Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Oh
jiwa kami tetap haus, jiwa kami tetap lapar, jiwa kami tetap merindukan Engkau, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Saat kami haus adalah bukti kami butuh Engkau. Saat kami merindukan-Mu, itulah bukti kami mau terus melekat dengan Engkau. Sebab kerinduan kami kepadamu tidak dapat digantikan dengan hal-hal apapun yang ada di dalam dunia ini. Kerinduan kami kepada Engkau, Yesus, biarlah menjadi kerinduan yang terbesar di dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Bawalah rasa lapar dan haus. Bawalah kerinduan di dalam Tuhan. Sebab Dialah penolong, Dialah Allah atas kehidupan kita. Dia sanggup, bahkan terlebih sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencananya yang gagal. Dahulu apa kata orang, tetapi hari ini biarlah kami menyaksikannya sendiri, Tuhan. Dan kami menikmatinya lebih daripada kami menikmati apapun yang pernah kami nikmati di dunia ini, Tuhan. Jiwa kami haus, jiwa kami rindu kepada Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya.
kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jiwaku merindukanmu. Bawa hasratmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur. Haleluya. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami Tuhan, sebab kami tahu Engkau penolong kami, Engkau Allah kami yang besar, yang bertata atas kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku bersyukur sumber harapanku, lalu tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, kami bersyukur padamu Allah, sumber pengharapan, sumber kehidupan kami. Kau penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada
yang seperti-Mu. Haleluya. Biarlah Tuhan kami tetap punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Karena kalau kami tanpa Tuhan bagaikan tanah kering yang tiada berair, tidak ada kehidupan. Ini kami Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, pakai teguhkan dengan kuasa dan hikmat daripada-Mu. Berkati juga ada teman-teman kami ikut secara daring, secara online. Tuhan, biarlah firman-Mu masuk dalam hati kami, menyegarkan roh kami Tuhan. Yang di sini dan yang ikut secara di luar sana. Tuhan, lawat Tuhan, berkati. Karena kami mau Injil diberitakan Tuhan sampai kepada segala makhluk. Karena Tuhan, Engkau sudah mau datang kedua kali. Pakailah hamba-Mu Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama bilang amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Selamat beribadah kita semuanya, baik yang di sini maupun teman-teman yang mungkin ada ikut di secara online. Tuhan berkati ya. Maupun nanti kalau siaran kita akan dimuat, diupload di media sosial. Siapapun yang dengar ini, salam sejahtera dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius. Bilang Matius. Matius 5 ayat 6. Iya. Matius pasal yang kelima ayat 6. Matius 5 sampai 7 adalah khotbah di bukit. Iya. Tuhan Yesus khotbah zaman dulu tidak pakai mic, tidak pakai PPT, tidak pakai, tapi alat peraga langsung ya, perumpamannya langsung ya. Nah, Matius 5 ayat 6, kita berdiri bersama-sama, kita baca ya. Matius 5 ayat 6. Sudah? Amin. Ya, kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Once more, 3, 2, 1 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan, sidang jemaat silakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, pasal 5 sampai pasal 7 adalah khotbah di bukit. Jadi sidang jemaat Tuhan ini berbahagia versinya Alkitab. Berbeda dengan berbahagia versi dari yang diajarkan oleh yang lain. Orang lain misalnya bahagia kalau sampai ke tempat ABCD. Kalau sudah punya ABCD, kalau sudah mencapai tingkat ABCD. Tapi Alkitab bilang satu, saudara-saudara kalau baca nih secara logika tidak masuk. Satu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau orang dunia berbahagialah orang yang punya semuanya, punya uang. Alkitab bilang berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, artinya bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, berbahagialah orang berduka cita. Berapa hari lalu seorang mantan murid kita, saya menangkan dia juga, saudara-saudara. Dia meninggal dalam umur 28 tahun dengan bayi. 28 ya? 29 dengan bayi dalam perut. Anak dari sekolah. Kita alumni rame-rame. Dia sakit jantung ya. Kita apa? Dulu dia ibadah bersama-sama dengan kita. Ya, itulah. Berduka cita. Saya lihat temannya sampai foto di peti. Dia teman sampai mau memisahkan. Jadi dia teman dari sekolah. Ya, itulah kehidupan kita, nggak ada yang tahu ya. Itu berduka cita. Alkitab bilang orang yang berduka cita karena mereka dihibur. Berduka cita bukan karena meninggal, berduka cita karena tidak hidup dalam kebenaran. Gitu ya. Berduka cita karena orang lain dan diri kita tidak berkebenaran. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang lemah lembut karena mereka akan memulih. Lemah lembut ini artinya tidak maksudnya apa, saya takut ajar, bukan lemah lembut najis, bukan lemah lembut yang lemah, bukan. Tapi orang yang tidak selalu apa ya,
Bilang saya selalu jadi berkat aja deh. Paling sederhana ya. Kurang lebih begitu ya, kurang lebih begitu. Selalu mau hidup dalam kebenaran maksudnya. Nanti saya belajar, cuma saya lupa kata-kata yang paling pas. Yang berikut adalah orang yang lapar dan haus. Ini kita akan belajar. Yang berikut adalah orang yang murah hatinya karena mereka ada melalui kemurahan. Murah hatinya bukan jadi itu baju merah Natalan apa namanya? Sinterklas. Dan kalau saudara baca Sinterklas nggak ada dalam Alkitab. Itu hanya kadang-kadang orang saja. Ya. Nggak ada. Nah, saudara, kita jangan baik hati bukan jadi Sinterklas. Yang berikut, saudara, kita lihat orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbagailah orang yang membawa damai. Berbagailah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena mereka mereka yang punya kerajaan Allah. Jadi, saudara, prinsip kebahagiaan menurut Alkitab dan dunia ini beda. Nah, yang kita akan belajar adalah berbagailah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saya beberapa hari ini saudara suka dengan lagu ini. Lagu yang tadi kita nyanyi. Jiwaku merindukanmu. Saya cari lagu ini saudara, cari dalam doa. Tuhan, lagu apa? Saya pingin lagu ini cuma saya lupa. Akhirnya ketemu juga. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Saudara, kalau orang yang lapar dan haus akan sesuatu di luar kebenaran, mereka tidak akan dipuaskan. Haus jabatan tidak akan dipuaskan. Ada seseorang saya baca di berita dia dengan pemerintah ya, dia divonis 6 tahun, dirubah lagi 20 tahun. Jadi tambah berat. Padahal dia banyak uang, gitu ya, saudara-saudara. Saya baca ada film nonton film kisah nyata. Ada seorang di Kolombia, dia tuh kaya banget. Anaknya kedinginan, dia bakar duitnya buat anaknya jangan kedinginan. Habis dia meninggal dengan tidak punya apa-apa dengan satu orang pengawalnya. Nah, itu bos besar. Dia sampai punya angkatan perang. Saudara-saudara, ngeri ini orang. Tapi ya tidak dipuaskan. Nah, saudara mengucap syukur, puji Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita yang di gereja, saudara-saudara yang mungkin ikut secara online, dengar firman Tuhan ini. Dengar teman yang punya kuping, dengar. Biarlah kita punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Bilang amin. Ya, jadi ada rindu, ada haus, ada lapar dan haus akan kebenaran. Kata berbahagia artinya bless, artinya diberkati. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran pasti diberkati Tuhan. Arti kata berbahagia adalah beruntung, fortune. Beruntung. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu akan beruntung. Bisa bilang amin. Kan lapar dan haus akan kebenaran. Dicari. Dan yang berikut arti kata berbahagia adalah ya berbahagia. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, saudara, adalah orang yang berbahagia. Dan saudara, saya lihat dalam Alkitab ada orang-orang tuh yang lapar dan haus akan kebenaran. Ada 3 contoh ya. 1 Musa. Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dalam kitab Keluaran 33 itu dia, Tuhan perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Dia lapar benar-benar saudara. Lapar akan kebenaran, lapar, rindu akan kemuliaan Tuhan. Ya. Musa. Yang kedua adalah pemazmur. Nanti kita akan belajar pemazmur. Mazmur 42 ya. Kalau bisa buka, tolong Mazmur 42. Ayat 3. Mazmur 42. Seperti rusa. Nih, air mataku mundur. Mundur ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Nah saudara, jangan sampai kerinduan ini hilang dalam kehidupan kita. Bilang amin. Pingin lihat kemuliaan Tuhan. Pingin lihat Allah yang hidup. Dari ayat 1 coba kita lihat, mundur lagi. Mundur lagi ya. Mana?
Nyanyian seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa kalau saya tuh suka nonton di media. Mereka tuh mencium bau air. Mereka akan jalan kemanapun. Rusa. Dan di dalam Alkitab juga tulis, aku memberikan kepadamu kaki seperti kaki rusa. Untuk lompat. Untuk mencari air. Sama seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku. Dia akan ikut bau air sampai dimanapun. Dan itu taruhan nyawa loh saudara-saudara. Kenapa saya bilang taruhan nyawa? Karena ada predator di situ. Ada lion, ada crocodiles, ada yang hyena, ada wild dog dan lain-lain di situ dan menanti. Tapi rusa tetap jalan karena apa? Dia lapar haus. Bukankah kita juga demikian begitu saudara-saudara? Amin. Saudara kadang kita mau ibadah ada aja, betul apa enggak? Ada aja bikin kesel di rumah tuh. Ada aja mobil lah. Ada aja yang inilah lupa lah, itulah ketinggalan. Ada aja saudara. Kalau saudara mau ibadah ada aja. Saudara mau berdoa ada saja. Itu tantangan. Tapi apakah saudara seperti Mazmur bilang, aku akan menerobos di tengah-tengah banyak orang. Sama seperti siapa? Sakeus. Sakeus, dia dengar Yesus datang. Dia terbatas dalam fisiknya. Tapi dia menyelinap. Apa sih bahasa Inggrisnya saya suka tuh. Ya, pokoknya menyelinap. Bahasa Inggrisnya keren. Menyelinap di tengah banyak orang. Dia naik ke atas pohon. Dan Yesus bilang, Sakeus, hari ini aku menumpang di rumah. Pucuk dicinta, ulam tiba. Dia dapat lebih daripada apa yang dia rindukan. Dia hanya ingin melihat Yesus. Tapi Tuhan bilang, hari ini saya menginap di rumah. Dan dia terima Yesus dengan sukacita. Dia bilang, Tuhan, apa yang saya pernah peras karena dia di kepala kantor pajak. Dia bosnya. Apa yang saya pernah ambil dari orang, saya ganti 4 kali lipat. Dia gak pernah tanya istrinya dulu. Mah kita ganti gak? Enggak. Dia langsung, pokoknya kita ganti. Dan setengah dari hartaku akan kuberikan kepada. Itu orang yang bertobat, saudara. Itu perubahan besar. Orang yang ketemu Tuhan Yesus pasti berubah. Bilang amin. Nah biarlah kita ketemu Tuhan Yesus setiap hari di dalam saat teduh. Bilang amin. Dalam pembacaan firman. Di dalam doa-doa kita. Puji Tuhan. Tuhan sayang kita semuanya. Amin. Tuhan mau kita tuh menang. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun kadang kita tertatih ya. Berjalan tertatih ya. Berjalan dengan luka-luka. Berjalan dengan penuh perjuangan. Tapi jangan takut saudara. Dengar ini kabar baik. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Jangan takut. Kadang kita fisik kita capek. Kadang kita ada masalah. Kadang kita nangis. Betul apa enggak? Ada aja orang yang nyakitin kita. Saudara. Jangan takut. Tetap maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Tetap rindu akan hadirat Tuhan. Yang berikut, yang ketiga adalah Rasul Paulus. Nanti kita kembali ke Mazmur ya. Saya kasih contoh 3 dulu. Nanti kita kembali ke Mazmur. Rasul Paulus Filipi 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Ini Rasul Paulus rindu sekali ketemu dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 10. Ya, kita baca 3, 2, 1 ya. Yang ku kehendaki, dia pengen nih. Ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dengan penderitanya. Di mana aku menjadi serupa dengan didaya dengan kematian. Ini rindu benar-benar. Rindu. Biarlah sidang jemaat Tuhan hari ini. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Sidang jemaat Tuhan yang di gereja maupun teman-teman yang dengar secara online. Marilah kita punya kerinduan akan Tuhan. Saudara rindu naik pangkat, bagus. Saudara rindu Pak capai target, bagus. Bukan tidak bagus. Rindu yang ini itu bagus. Tapi ada satu yang lebih mulia. Rindu mencari wajah Tuhan. Rindu melihat kemuliaan Tuhan. Tapi jangan pulang ke surga dulu ya. Maksudnya ya, dalam dunia ini kita mengalami Yesus. Hanya ada satu lagu yang kita suka. Mati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu
Kau berharga. Amin. Tuhan berharga. Menikmati Tuhan. Menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Satu saat kita semua pulang ke surga, kita mau ketemu Tuhan dalam kemuliaan. Yesus pada nomor 1. Puji Tuhan. Nah, kita lihat Mazmur 42 tadi ya. Mazmur 42. Seperti rusa yang rindu sungai yang berair. Kalau kita baca saudara, air sangat penting bagi kehidupan kita. Amin, setuju? Tadi pagi mandi. Sikat gigi pakai air juga. Masak pakai air. Habis makan, minum pakai air. Minum obat, air juga. Cuci baju, air. Semuanya pakai air. Jadi saudara, air itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Saya pernah pergi ke sebuah negara, saya lupa. Ada satu orang jemput kami, kan mandi. Dia bilang, bro, itu air yang kamu mandi itu daur ulang, nanti orang mandi lagi. Jadi kita mandi. Jadi air kan nanti udah ditampung di negara itu. Dia buat mandi lagi. Jadi ada kata, oh saya bilang, hebat juga. Jadi itu yang saya alami. Saudara yang mungkin lebih jam terbang tinggi ke luar negeri, saudara lebih banyak mandi air daur ulang. Nah, kita di Indonesia sama aja, saudara. Oke, ya. Air sangat penting. Demikian saudara-saudara dengan kehadiran Tuhan bagi kehidupan kita. Kalau lagu sekuler kan, separuh napas? Lagu apa separuh napas? Apa? Lagu separuh napas? Pokoknya kamu tuh separuh nafasku. Makanya kalau jauh-jauh tuh udah ngap-ngap. Dia cari pacarnya, dia cari istrinya juga ngap. Karena separuh napas. Tapi kalau Tuhan bukan separuh napas. Lebih dari nafasku Bapa. Tuhan lebih dari nafas kita. Ada lagu lagi. Engkaulah nafasku. Jadi kalau nggak ada Tuhan benar-benar nggak bernapas. Bukan hanya separuh napas. Emang kalau jodoh emang separuh napas. Kalau sebelah nggak ada, ya kayak orang belum. Kemana-mana nggak bisa. Bapak-bapak kalau istrinya nggak ada, jangan pesan ojek online juga nggak bisa. Pesan apa? Minuman. Bisa nggak? Bisa, cuma ya gitu. Entah ke saudara alami apa enggak. Kalau saya sih nggak bisa. Pesan kopi gimana sih? Nanti salah-salah pencet pesan 5, pencetnya 15. Nah, biasa bapak-bapak begitu. Karena separuh nafasnya nggak ada. Oke ya, kita lihat. Nah, Tuhan juga begitu saudara. Biarlah kita juga lapar dan haus akan kasih karunia Tuhan. Lapar dan haus akan berkat Tuhan. Nah, saudara, perhatian yang pertama nih, saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, kalau kita berhenti merasa dahaga akan Tuhan, nah kita sudah nggak punya rasa lapar dan haus nih. Saya, saudara atau siapapun yang di sini maupun yang dengar khotbah ini, saudara, kalau kita sudah tidak punya lapar dan dahaga akan Tuhan, kita udah mati rohani. Udah, rohanimu sudah mati, orangnya masih jalan, masih gagah, kumis 3 ons, masih latihan, fitness dan lain-lain, tapi rohaninya mati. Naik mobil kemana-mana, tapi rohaninya mati. Karena apa? Nggak punya lapar dan haus akan Tuhan lagi. Mengucap syukur saudara-saudara masih punya kerinduan itu, bilang amin. Mengucap syukur kita rohaninya tidak mati. Ada gambar, saya kasih. Ya. Ada saya kemarin ikut sebuah doa dan ada orang tua kami di jaringan doa sharing sesuatu. Saudara, saya sebelum gambar itu ditampilkan begini. Manusia dibuat dari debu tanah. Amin. Berarti kita semua nanti kembali ke tanah. Saudara lihat, apa jadinya tanah tanpa air? Lihat tuh gambar.
Itu kehidupan orang yang tanpa air. Gambar yang kiri ya. Itu kehidupan orang yang saudara tanpa Tuhan. Tidak ada kehidupan saudara. Sekalipun mungkin saudara bilang, wah tapi dia punya harta, dia punya kekayaan. Iya. Saudara, setan aja tawarin Tuhan Yesus semua kekayaan dunia dan kemuliaan. Baca di kitab Matius. Semua gue berikan, asal kamu sembah saya. Kata setan kepada Yesus. Yesusnya ditawarin kekayaan, apalagi si ABCD. Aduh, terlalu kecil saudara. Makanya kalau orang kaya, jangan terlalu ini dulu. Baca di Alkitab. Nah itu saudara. Ingat kita dari apa saudara? Dari tanah. Kita butuh air saudara. Sadarlah bahwa kita semua berasal dari tanah. Saul sebelum menjadi Paulus dia jatuh ke tanah. Ke tanah dulu. Tanpa Roh Kudus, tanpa firman Tuhan saudara. Kita tuh tanah-tanah retak yang tidak ada kehidupannya. Bilang amin. Nah itulah saudara makanya kita punya lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga kita menjadi tanah yang subur. Di sebelah gambarnya. Berapa banyak anak Tuhan. Berapa banyak yang katanya di KTP-nya katanya orang Kristen. Tapi modelnya adalah tanah seperti itu. Berapa banyak di sekitar kita saudara. Berapa banyak teman-teman. Berapa banyak saudara-saudara kita yang katanya orang Kristen. Yang katanya percaya Tuhan. Tapi tidak punya lagi lapar dan haus akan Tuhan. Tanahnya begitu. Tidak akan ada kehidupan. Amin saudara. Jadi jangan sampai saudara sudah boleh kita lanjut ya. Waspadalah saudara. Nah yang membuat kita tidak lapar dan haus akan Tuhan itu apa? Satu saudara. Tipu daya kekayaan. Matius 13 kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Matius 13 ayat 22. Dan mohon baca. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Iya. Tipu daya kekayaan dan kekhawatiran duniawi saudara membuat kita tidak lapar dan haus lagi akan firman Tuhan. Jadi tanah kering. Marilah saudara sidang jemaat Tuhan. Melalui peringatan firman Tuhan ini. Bukan berarti saudara dan saya tidak boleh diberkati Tuhan. Tidak boleh jadi orang kaya. Silakan. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan juga nggak mau kita ini jadi kere. Amin saudara. Tuhan juga kita nggak mau kita susah terus dalam dunia. Ada lagu lama bilang, biar kaya miskin di sini, tapi kaya di surga. Ya, saudara mau nggak? Ya nggak mau. Tuhan mau kita bukan jadi orang kaya, orang yang diberkati, bilang amin. Di bumi diberkati, di surga. Jadi jangan sampai yang pertama, tipu daya kekayaan membuat kita haus kan. Saudara mau tiap hari mau berlutut cari Tuhan, amin. Sebelum bekerja coba berlutut. Coba Tuhan. Ini persaingan ketat ini Tuhan Yesus. Ini jualan ABCD ini banyak, bukan hanya gua nih Tuhan. Yang usaha ini banyak nih. Gereja juga hanya kita, banyak ini saudara. Kekuatan kita hanya doa. Modalin siapa? Setuju bilang amin. Kekuatan kita hanya doa. Contoh, saya kasih contoh maaf ya Darun. Ini jualan buah tuh bukan hanya global. Ya ampun sepanjang jalan tuh banyak sekali. Tapi yang membuat perbedaan adalah doa. Amin. Yang membuat perbedaan adalah Tuhan Yesus. Ada sebuah gereja saudara itu biaya apa? Bulanan itu apa namanya? Operasional itu 6M. Kita nggak sampai 6M. Kalau biaya operasional tiap bulan 6M kita beli semuanya. Kalau gereja itu 6M. Makanya mereka kerja keras.
No problem. Tuhan kasih kita saudara. Tapi jangan sampai itu menjadi utama. Yang kedua saudara. Yang menjadi kita tidak lapar dan haus akan kebenaran lagi. Yang kedua adalah keinginan akan berbagai hal. Markus 4 ayat 19. Darman tolong baca ya. Markus 4:19. Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Keinginan akan hal yang lain. Ingat, Mazmur bilang begini, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bukan bergembira karena ABCD baru, saudara ngerti ya? Kita bergembira karena Tuhan, baru Tuhan kasih ABCD. Bukan bergembira karena ABCD, baru kita sudah dapat ABCD, baru kita bergembira. No. Jadi saudara, sukacita kita itu karena Tuhan. Dia membuat kita tidak lapar dan haus adalah kita pengennya terlalu banyak. Pengennya terlalu banyak. Tahun 2025. Bukan nggak boleh. Silakan saudara. Tapi jangan sampai keinginanmu itu bukan ingin dan butuh beda ya. Amin saudara. Keinginan yang terlalu banyak hal-hal lain. Sampai gak mau berdoa, ngambek sama Tuhan. Bilang Tuhan gak ada. Bilang Tuhan gak adil. Bilang percuma jadi anak Tuhan. Percuma jadi orang Kristen. Percuma ke gereja. Karena apa? Tanahnya kering. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara. Yang membuat seseorang itu tidak mau lapar dan haus akan kebenaran lagi. Kenikmatan hidup. Lukas 8 ayat 14. Lukas 8 ayat 14. Ya. Lukas 8 ayat 14. Iya. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan sebenarnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Ya. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kenikmatan hidup. Wah, murah banget. Nah, itu kenikmatan hidup. Orang yang sudah nikmati kenikmatan hidup, saudara mau khotbah sampai isi ini sampai ada santan di sini nggak akan dengar. Serius. Dia udah punya semuanya. Lu khotbahin gua, lu miskin. Lu khotbahin gua lebih berhasil dari lu. Mau apa pun kamu kuat. Karena dia sudah apa? Sampai kenikmatan hidup. Bodoh amat. Orang begitu udah susah cari Tuhan, saudara. Hanya kasih karunia Tuhan saja yang membuat matanya terbuka. Udah susah loh, saya ngomong di mimbar ini, saya sampaikan benar. Orang yang benar-benar sudah menikmati sudah sampai kenikmatan hidup dia sudah. Mau siapa mau khotbah dia? Pendeta miskin loh. Bila perlu gue bayarin pendeta lebih bagus, lebih mahal, lebih terkenal, doain gue. Sesama pengusaha, gue lebih berhasil dari lu. Bila perlu, gue batuk aja, mereka bilang amin. Padahal batuk. Karena apa? Dia sudah kaya banget. Hati-hati loh saudara. Mengapa Tuhan kasih kesulitan dalam kehidupan kita? Biar kita ingat Tuhan. Bilang amin. Tuhan kasih masalah. Biar tuh kita tuh lihat. Aku punya Tuhan yang besar. Yang selalu berjanji tidak pernah ingkar. Amin saudara. Jangan sampai kita terpesona akan kenikmatan hidup. Ada orang salah nyanyi. Kemarin saya ikut sebuah doa. Ini orangnya salah nyanyi. Saya gak suka nyanyi. Berkat-Mu yang telah ku terima. Aslinya gimana? Sempat membuatku. Jadi berkatnya sempat membuat terpesona dengan berkatnya. Orang ini nyanyi. Selalu membuatku terpesona. Aduh saya bilang bro. Berkat Tuhan yang bikin kamu terpesona. Bukan Tuhannya. Oh saya ngomong terbalik. Maaf. Memang di datar betul. Dia nyanyi gini. Berkat-Mu yang telah ku terima.
selalu membuatku berkati, berarti berkat yang membuat dia terpesona, bukan Tuhannya. Jadi menurut saya itu salah. Coba begini. Tuh anak-anak dikasih mainan. Dia terpesona dengan mainan bukan nama papanya. Itu ada yang salah. Ada yang salah. Dia harus bangga kepada papanya dulu. Kalau anak-anak udah cuekin kita, saudara, itu bahaya. Dia main. Rumusnya anak-anak kan kalau berisik bagus. Kalau sudah diam, itu yang bahaya. Kalau nggak salah ya. Betul apa enggak? Setuju ya? Kalau berisik, tang. Oh itu no problem, bagus. Tapi kalau sudah diam, tidak ada suara. Nah itu tuh. Nah, kita jangan terpesona dengan berkat Tuhan. Tapi terpesona dengan yang memberi berkat. Kalau terpesona dengan berkatnya, Tuhan bilang, kapan-kapan mau tahan sedikit tuh. Yang keempat, kenapa orang tidak punya lapar dan haus lagi? Yohanes 15 ayat 4. Teman baca ya. Yohanes 15 ayat 4. Ini yang keempat. Yohanes 15 ayat 4. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tidak tinggal dalam Tuhan. Tidak tinggal dalam Tuhan maksudnya. Tidak menjadikan Tuhan sebagai patokan atau tolak ukur ya. Atau standar. Nah standar kita kan firman Tuhan. Memang sulit loh saudara. Sulit. Alkitab bilang, ampunilah kami akan kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Tapi dia yang nyakitin gue dulu. Masa saya harus mengampuni dia? Tuhan bilang ampuni. Emang susah dengan logika kita. Susah. Alkitab tuh emang gak bisa dengan logika. Gak bisa. Apa? Tampar pipi kanan, kasih pipi. Kalau sudah pipi kiri, ya balas katanya. Bukan. Artinya kita serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Itu susah loh. Susah loh saudara. Susah. Kalau engkau, saya tadi pagi baru baca nih. Kalau engkau orang mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Mana boleh. Itu Alkitab bilang. Kalau orang mengajak kamu jalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Dan kata lain gini, kalau orang minta Indomie 1, kasih 10. Nah benar dia. Tapi Alkitab bilang begitu. Susah loh buat kita. Masih syukur gue kasih lu 1 ya. Tapi Alkitab bilang kalau diminta 1 kasih 2. Itu buat logika kita tuh gak masuk loh teman-teman. Nah, kalau kita udah ukur logika kebenaran dengan logika, kita tidak akan tinggal dalam Tuhan lagi. Kalau kita bilang, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Yang digoncang-goncangkan, dipadatkan, ditumpah keluar, akan diberikan kepada mana orang. Alkitab bilang, jangan khawatir akan masa depan. Bukan berarti kita, Alkitab ajar gak boleh punya tabungan. Bukan. Tabungan Alkitab bukan berarti kita jangan khawatir, udah habisin aja, besok masih ada. Bukan. Mau tabung silakan, tapi jangan khawatir. Tuhan biara kita. Bukan berarti Alkitab itu larang menabung, bukan. Tuhan jaga kita. Kecuali yang benar-benar penghasilannya buat besok aja udah mikir mau makan apa. Ada orang yang begitu. Saudara. Ada. Puji Tuhan kalau kita masih waras itu karena Tuhan. Amen. Bilang amin.
Puji Tuhan, saudara masih bisa duduk manis-manis dengan khotbah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan kita masih kuat, saudara, hari ini. Kalau gue gak gila aja itu puji Tuhan. Bilang gitu ya, ini kasar, maaf. Saya ngomong kasar. Ini kasar sekali. Tapi kalau kita masih lurus, kita masih mau dengar suara Tuhan. Itu bukan kuat dan gagahku, semuanya karena anugerah Tuhan. Aku punya lapar dan haus akan kebenaran. Apalaginya saudara, ada banyak pintu menuju kehidupan yang berkati, tapi bukan sesuai dengan berkat, bukan ukurannya harta benda lahiriah ya. Jadi saudara, kalau saudara lihat seseorang hartanya banyak, itu bukan ukuran berkat Tuhan versi Alkitab. Amin, saudara setuju? Amin. Itu bukan. Jadi apa ukurannya saudara? Ukurannya apa saudara? Mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran. Ini Tuhan kasih gua ini buat apa? Itu kebenaran. Tuhan bawa saya sampai ke posisi ini buat apa? Saya mengalami hal-hal yang pahit ini buat apa? Itu kebenaran. Saya dipuja-puji ini untuk apa? Saya dilupakan oleh orang itu padahal gue pernah tolong dia, ini untuk apa? Tuhan kasih tahu kebenaran. Itu yang mengerti bilang amin. Saya mengalami ini, mengalami kepahitan, mengalami aniaya, mengalami ini. Aduh, saya berapa minggu ini saudara harus doain kami. Karena ada masalah-masalah yang berat kami alami. Saya bisa bilang sama istri saya, bilang gini. Apa? Saya punya, my secret is simple, I pray. Kalau kami, saudara masih ada sampai hari ini. Itu karena doa. Jadi marilah saudara kita lapar dan haus akan kebenaran saudara. Lapar dan haus akan Tuhan. Ayat terakhir kita lihat. Ayat terakhir ya. Mana nih? Saya sudah baca ayat yang tadi aja nih. Saya lupa catatannya mana. Dah, yang tadi aja deh, ayat terakhir sudah. Matius 5 ayat 6. 3, 2, 1 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita punya Tuhan Yesus sudah cukup. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa ya. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Ya, kita nyanyi lagu yang tadi. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Puji Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari kita bersyukur kepadanya. Ku bersyukur Kau berharapan, Dia penolong kita, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari
kita lapar dan haus akan kebenaran, karena Engkau akan dipuaskan. Jiwaku haleluya, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari bersyukur kepadanya. Ku bersyukur sebab pengharapanku Kau menolongku. Allahku tiada yang seperti-Mu. Mari kita bersyukur kepadanya. Ku bersyukur, oh sumber pengharapanku, penolongku. Lagu tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukan. Mari puaskan kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Bukan emas dan perak, bukan kekayaan, tapi Engkau Tuhan yang kami rindukan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari kita bersyukur. Oh, ku bersyukur sebab pengharapanku Kau menolongku, dan Allahku tiada yang seperti-Mu. Mari bersyukur kepadanya. Haleluya. Ku bersyukur sumber, Kau sumber pengharapan kami, Tuhan penolong kami, dan Allahku tiada yang seperti-Mu. Yang mau didoakan mari maju, kita berdoa bersama-sama. Sini jemaat yang mau didoakan, mari punya kerinduan kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan-Mu, Dia sumber pengharapan bagimu. Jangan takut teman-teman, Dia ada beserta dengan engkau. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur, haleluya. Ku Bapa, ini sedang jemaat-Mu Tuhan berlutut di hadapan-Mu. Kalau sumber pertolongan pengharapan bagi mereka, Tuhan tolong pria ini di dalam nama Yesus. Jangan takut, Tuhan beserta dengan engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau dan menolong engkau dan membawa kepada kemenangan. Jangan takut, Tuhan memberi engkau kemenangan dalam nama Yesus. Pengharapan Bapak kami berdoa buat kita Tuhan dalam nama Yesus.
anak-anakmu Tuhan, peluklah dia, nyaman di dalam pelukan. Hapus air mata, sembuhkan luka hati. Dalam nama Yesus ku bersyukur harapan. Bapa, kami berdoa pria ini Tuhan, dalam nama Yesus Engkau menolong. Jadilah kehendak-Mu atas pria ini, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan jadi dalam hidup. Di dalam nama Yesus Bapa, kami berdoa pria ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Peluklah pria ini dengan tangan kasih sayang. Peluklah Tuhan pria ini dengan tangan kasih sayang, karena dia tidak pernah sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat ibu yang Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjanjikan kemenangan kepada. Jangan takut, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kegelapan, tidak perlu takut bahaya, sebab Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Dalam nama Yesus kami Tuhan berdoa pria ini Tuhan, dalam nama Yesus. Penolong, penghibur daripada sorga ada bagi pria ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan menghapus air mata pria, berikan kemenangan. Haleluya. mengerti rencana-Mu. Kami semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kebenaran-Mu pada siang hari ini Tuhan benar-benar menguatkan kami. Tidak ada lagi yang dapat kami andalkan selain daripada Engkau ya Bapa. Di saat tidak ada lagi harapan, Tuhan tetap bisa diandalkan. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang memiliki pergumulan itu, yang ada dalam lembah kekelaman, yang sedang mengalami proses-proses yang berat, kami percaya Engkau ada di sana Tuhan. Engkau memberikan kelegaan kepada umat. Engkau memberikan sukacita Tuhan. Engkau memberikan hati yang tenang Tuhan di tengah badai yang sedang besar Tuhan dalam kehidupan. Kami hanya perlu, kami tetap diam dalam hadirat Tuhan. Kami mau tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kami mau haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Dan Engkau akan memuaskan kami. Kami akan merasa cukup di dalam Tuhan. Limpahkanlah Tuhan sukacita-Mu dalam kami. Limpahkan damai sejahtera-Mu. Jangan ambil roh-Mu dalam kami. Jangan ambil roh-Mu dalam kami. Kami mau terus terhubung dengan Tuhan. Segarkan roh kami ya Tuhan. Segarkan jiwa kami. Kami akan terus memuji dan menyembah Tuhan sepanjang umur hidup kami, apapun proses kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus berfirman-Mu.
Biarkan firman yang kami dengar pada siang hari ini bertumbuh berbuah, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Apa yang kami punya, apa yang ada pada kami mau berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun banyak Tuhan yang harus kami korbankan mungkin. Ada yang kami korbankan. Biarkan korban ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan hati yang rela untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan pertama seperti biasa ditransfer ke rekening gereja, dan persembahan kedua seperti yang sudah ada di bangku saudara semua, ada amplop untuk persembahan kedua, nanti bisa dimasukkan di tengah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Shalom Jemaat LWM yang dikasihi Tuhan, bersama saya Darmawan di LWM Weekly News Minggu 23 Februari 2025. Berikut adalah jadwal kegiatan sepekan LWM.
Mesbah doa pagi setiap hari Senin sampai hari Minggu jam 5 pagi melalui Zoom, dan Menara Doaku setiap hari Senin sampai Kamis jam 8 malam melalui Zoom. Hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 ada konser LWM jam 7 malam. Mari semua jemaat Tuhan kita bersama-sama hadir untuk kita dapat bertumbuh bersama-sama, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Hari Sabtu ada gereja anak jam 4 sore di gereja LWM. Mari bersama-sama membawa anak-anak untuk terlibat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dilanjutkan dengan latihan ibadah raya jam 5 sore di gereja LWM. Kembali di hari Minggu tanggal 2 Maret 2025, ibadah raya disertai dengan perjamuan Tuhan jam 9 pagi di gereja LWM. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekian LWM Weekly News minggu ini. Mari bersama-sama kita terlibat di dalam kegiatan sepekan yang ada di gereja LWM. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya. Lupa dinyalain. Iya, oke ya. Jadi iya. Nanti Matthew ya. Matthew mau ngomong-ngomong kayak gitu. Oh enggak mau. Iya, oke ya. Jadi teman-teman itu pengumuman nanti tempat komselnya akan diberitahukan berikutnya. Lalu iya, kalau ada perubahannya nanti ada pengumuman tambahan mulai bulan Maret, teman-teman, youth kita sudah mulai beribadah. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Ya, jadi sudah ada ibadah youth dan kita mau launching ya ibadah youth ini di tanggal 15 Maret hari Sabtu jam 7 malam. Jadi youth-nya itu habis sekolah minggu, latihan, habis itu youth. Gitu ya, jadi dipadatkan seperti itu. Dan tanggal 15 Maret itu launchingnya. Nah, kita akan undang beberapa gereja Maranatha ya, youth dari beberapa gereja Maranatha untuk bergabung bersama dengan kita, dan istilahnya kita minta support lah ya, minta didoakan dan minta support supaya bisa menangkan jiwa jemaat yang masih muda, anak-anak muda ya, generasi-generasi muda. Dan mari jemaat Tuhan kita dukung supaya ibadah youth ini bisa benar-benar menjangkau jiwa, benar-benar bisa menjadi generasi yang kudus, generasi yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ya, kita berdoa. Dan nanti selanjutnya nanti biar anak-anak youth yang merancangkannya saya serahkan semua kepada mereka. Nanti mereka tinggal ngobrol aja sendiri. Ada Koko Jerry di belakang, ya kan? Di belakang saya maksudnya. Sini nih, lihat ke belakang. Ya, ada Koko Jerry, ada ini under 30 ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, berarti Koko Darmawan masuk. Kalau nggak apa-apa. Iya, ya ada yang berjiwa muda. Oh, yang berjiwa muda untuk tanggal 15 kan? Iya. Ya, untuk tanggal 15 tentunya jemaat datang lah untuk support lah. Nanti berikutnya, ibadah berikutnya baru youth saja gitu. Dan tempatnya mungkin juga ya saya nggak tahu, mungkin ada di gereja atau mungkin di mana ya kan, kita nggak tahu ya kan, tiba-tiba nanti ada di Popinako atau nanti di mana Agam gitu ya, saya nggak tahu, nanti biar mereka yang urus ya. Oke, itu saja pengumumannya teman-teman. Tetap setia dalam doa-doa kita, dalam saat teduh dan dalam
setiap kegiatan yang ada lah ya, ada push, ada doa pagi dan komsel, jangan lupa ya. Oke, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa goodness of God, refnya saja, lalu nanti yang bertugas doa syafaat untuk maju ke depan, refnya saja. Ya jangan duduk. Ya. All My life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every prayer that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa firman-Mu tetap sama Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Bapa. Biar setiap kami di sini Tuhan disegarkan Tuhan. Biar kami di sini Tuhan diingatkan kembali Tuhan bahwa pengharapan kami hanya di dalam Engkau Bapa. Kami saat ini Tuhan mau bersatu hati Tuhan berdoa buat Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan hati Tuhan ada buat Indonesia. Kami percaya Tuhan ada belas kasihan Tuhan bagi Tuhan untuk Indonesia kami Bapa. Kami bersatu hati Tuhan untuk generasi muda saat ini Tuhan. Ada seruan tagar kabur aja dulu Tuhan di trending di medsos, bentuk ketidakpuasan anak muda terhadap kondisi tidak menentu, ekonomi yang tidak berpihak pada mereka, PHK, kenaikan pajak, masa depan yang suram tinggal di Indonesia dan lain-lain. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan negara kita. Meskipun hanya sebatas seruan Tuhan, tapi kiranya Tuhan menjadi peringatan dan mendorong penyelenggaraan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat jasmani dan rohani. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, biar generasi muda ini Tuhan punya hikmat yang daripada Tuhan, punya iman yang teguh Tuhan. Biar generasi muda Tuhan semakin kuat bukan semakin lemah Tuhan. Biar generasi muda kami Tuhan menjadi semakin maju dan bukan mundur Bapa. Kami percaya Tuhan ada campur tangan Tuhan buat generasi kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kebijakan efisiensi, penghematan APBN dan APBD. Kami percaya Tuhan masing-masing kementerian dan lembaga negara mengatur kebijakan efisiensi sendiri, disinergikan dengan kebijakan pusat Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan kementerian dan lembaga negara dalam melaksanakan kebijakan penghematan tanpa mengganggu kinerja pelayanan pada masyarakat, dan pemerintahan pusat dan daerah mampu bersinergi dalam melaksanakan efisiensi anggaran. Kami berdoa Tuhan biar mereka punya hati yang luas Tuhan, yang bekerja untuk negara Tuhan dan bukan untuk kepentingan pribadi Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk korupsi yang mengkhawatirkan Tuhan di negara kami Bapa. Pada saat Forum International World Government Summit 2025 di Dubai Tuhan, secara daring Tuhan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Kami juga turut mendoakan Tuhan agar tekad Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi dapat terwujud Bapak. Biar Tuhan Kau pakai pemimpin di negara kami Tuhan, biar dia punya hati yang takut akan Tuhan. Biar setiap apa yang dia lakukan untuk kebaikan negara ini Tuhan boleh terwujud Bapak. Kami percaya Tuhan campur tangan Tuhan untuk setiap yang baik di negara kami Bapak. Kami juga Tuhan berdoa untuk bangkitnya jemaat yang berdoa, supaya gereja melayani dalam kehormatan, kesalehan, dan kebenaran, dan banyak jiwa dimenangkan. Terus menyuarakan kebenaran, keadilan, takut akan Tuhan dalam segenap aktivitasnya.
hamba-hamba Tuhan yang memiliki keberanian dan wibawa ilahi menyuarakan kekudusan di tengah zaman yang jahat secara global. Doa kami Tuhan khususnya untuk para pendidik, guru di sekolah dan universitas Kristen Tuhan, biar setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan boleh dipakai secara luar biasa Bapa. Biar mereka boleh bekerja Tuhan dengan visi dan misi yang sama daripada Tuhan. Biar setiap apa yang Tuhan mau dapat diwujudkan Tuhan di negara kami Bapa. Kami juga Tuhan berdoa untuk kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei nanti yang akan datang, digagas suatu momentum kebangkitan doa nasional di seluruh kota-kota. Biar Tuhan peranan doa Tuhan yang ada di negara kami Tuhan boleh menjadi sesuatu gebrakan yang besar Bapa. Kami percaya Tuhan setiap doa yang kami naikkan Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. Setiap doa yang kami panjatkan Tuhan dalam nama-Mu Tuhan selalu membawa hal-hal yang baik Tuhan di negara kami Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk penerjemah Alkitab Tuhan, hikmat dan kreativitas dalam penerjemah Alkitab dalam bahasa suku melalui media, lagu maupun animasi yang sedang terus dikerjakan agar ada ide-ide baru yang terus dapat direalisasikan bagi percepatan proses penerjemah Alkitab yang dapat menjangkau semua generasi Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap media Tuhan boleh dipakai, setiap media boleh Tuhan dipakai untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan hanya di dalam Mari kita doa Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak, hamba juga berdoa teman-teman yang ikut secara online. Tuhan berkati dimanapun mereka berada, bagaimanapun keberadaan mereka, apapun persoalan tantangan mereka. Tangan Allah yang murah Tuhan turun atas teman-teman kami. Siapa yang mendengar doa ini di dalam nama Yesus, Engkau diberkati, Engkau diurapi Tuhan, Engkau diberikan kemenangan dalam semua tantangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertai engkau dari dulu, sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua, pulang dengan berkat yang spesial daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama bilang amin. Tuhan Yesus